Lu lagi trading di pair apa hari ini? Oh, gua lagi pantau pair XAU USD nih. Malah kemarin dapat profit di pair Nasdaq. Kalimat kayak gitu pasti pernah atau sering lu denger ya di grup tongkrongan trader. Ya, masuk-masuk aja sih. Tapi secara istilah teknis, nyebut XAU USD atau indeks saham sebagai pair itu sebenarnya kurang tepat. Maksud gua, kalau Euro USD atau GBP USD dinamain pair alias pasangan mata uang, itu jelas banget ya. Tapi emang ada pair Nasdaq USD atau Dow Jones USD atau S&P 500 USD. Paling tulisan keterangannya itu Nasdaq doang kan, nggak ada embel-embel USD di belakangnya. Jadi yang lu sebut pair itu kalau di luar mata uang itu ya sebenarnya instrumen derivatif atau kontrak selisih harga. Ya namanya juga orang Indonesia ya, carinya itu yang gampang diucapin. Tapi nggak apa-apa. Seenggaknya lu udah paham ya kalau istilah pair ini dipakai orang-orang buat merujuk ke aset apa yang lagi ditradingin. Terus pair itu arti aslinya apa sih? Di video ini gue bakal bahas dan kenalin ke kalian tentang instrumen derivatif atau yang biasa kalian sebut pair itu apa dan pair apa aja yang umum ada di trading forex atau CFD. Jadi pair itu artinya pasangan ya. Dan sistem pasangan ini sebenarnya cuma ada di pasar atau market forex saja. Kenapa? Ya gara-gara masing-masing mata uang tiap negara itu nilainya nggak bisa dibandingin kalau berdiri sendiri. Misal kalau lo tinggal di Eropa, 1 euro itu hari ini ya tetap bernilai 1 euro di tahun depan. Lo nggak bakal ngerasa ada yang berubah dari selembar uang kertas itu. Tapi kalau lo bandingin nilai 1 euro terhadap USD ya hari ini, jangankan tahun depan, besok pagi aja nilainya itu udah bisa berubah. Makanya market forex itu ciptain sistem pair alias pasangan mata uang. Karena tujuannya simpel, biar tiap negara itu tahu berapa nilai pasti mata uang mereka terhadap mata uang negara rekan dagangnya. Sekarang kita bedah anatomi dari sebuah pair forex. Lu pasti sering lihat tulisan Euro USD kan di MetaTrader atau aplikasi trading lu. Mata uang yang di urutan pertama itu kayak euro ya, itu tuh disebut base currency alias mata uang acuan. Nilainya itu selalu dianggap 1 unit. Sedangkan mata uang yang di urutan kedua kayak USD, ini tuh disebut quote currency atau mata uang pembanding. Ingat ya, tadi pair itu artinya dipasangin buat dibandingin harganya. Jadi waktu lu lihat pair Euro USD yang nilainya itu 1,15, cara bacanya itu gampang banget. 1 euro itu nilainya setara dengan 1,15 USD. Simple banget kan? Contoh lain lagi misalkan GBP USD. Misalkan nilainya di 1,35 ya. Artinya 1 GBP atau pound sterling itu setara dengan 1,35 USD. Atau contoh lain juga nih, misalkan USD Jepang Yen. Itu misalkan nilainya di 150. Artinya 1 USD itu setara dengan 150 yen. Gampang ya. Nah, di pasar global ini, pair forex ini dikelompokin jadi 3 kategori utama. Pertama ada major pair. Ini tuh pasangan mata uang yang paling populer dan paling liquid di dunia ya. Yang selalu mempertemukan mata uang utama dunia melawan US dollar. Contohnya itu Euro USD, GBP USD, atau USD Jepang Yen, yang mana biaya transaksinya atau spreadnya itu biasanya paling murah. Terus kedua itu ada cross pair atau minor pair ya. Ini tuh pasangan mata uang utama dunia tapi nggak ngelibatin USD. Contohnya itu pairnya itu Euro GBP atau GBP Jepang Yen. Dan ketiga ini tuh ada exotic pairs. Ini kombinasi mata uang utama melawan mata uang dari negara berkembang. Contohnya itu USD Indonesian Rupiah atau USD Singapore Dollar.
Exotic pair ini tuh biasanya punya spread yang lebih lebar dan pergerakan harganya itu lebih liar. Nah, itu tadi untuk penjelasan tentang pair forex ya. Sekarang gimana ceritanya sama komoditas dan indeks saham yang sering lu sebut pair tadi? Biar nggak campur aduk, kita harus pisahin dulu dua instrumen derivatif ini. Kelompok pertama adalah komoditas, dan kelompok kedua itu indeks saham. Di market derivative CFD, komoditas-komoditas populer yang paling sering di tradingin itu contohnya emas atau XAUUSD. Terus ada perak, XAGUSD, sama minyak mentah atau crude oil ya. Nah, komoditas ini biasanya emang dinilai dan dipasangin pakai dolar Amerika atau USD sebagai standar perdagangan globalnya. Contohnya XAUUSD. XAU itu kode kimia untuk emas ya. Dan harganya itu diukur dalam satuan per troy ounce atau sekitar 31,1 gram. Jadi kalau lu lihat harga XAUUSD sama dengan $4.000, artinya lu butuh $4.000 USD ya buat beli satu troy ounce emas. Hal yang sama juga berlaku buat perak atau XAGUSD ya, dan minyak bumi alias crude oil. Khusus untuk minyak atau crude oil ya, harganya itu diperdagangkan per satuan barel atau sekitar 159 liter minyak mentah. Terus kalau kelompok kedua yaitu indeks saham itu kayak gimana? Misalkan kayak Nasdaq atau S&P ya. Nah, ini jelas bukan per mata uang ya. Indeks itu adalah kayak sebuah keranjang yang isinya itu kumpulan saham-saham perusahaan top dan raksasa ya di Amerika ya. Jadi Nasdaq 100 itu berisi 100 perusahaan teknologi terbesar kayak Apple, Google, Microsoft. Dan karena ini CFD, jadi trading instrumen derivatif Nasdaq itu berarti lu cuman transaksi selisih nilai rata-rata dari pergerakan harga saham keseluruhan 100 perusahaan raksasa itu sekaligus. Nah, dari beberapa instrumen derivatif yang gue sebut tadi, mulai dari forex ya, seperti major pair itu ya kayak Euro USD, GBP USD, atau USD Jepang Yen. Terus juga komoditas kayak emas, perak, oil, terus juga ada indeks saham kayak Nasdaq sama S&P ya. Yang mana instrumen-instrumen ini tuh yang sebenarnya paling umum orang tradingin dan punya karakter yang beda-beda tentunya. Misalkan kayak pair forex itu tentang perbandingan nilai relatif dari dua mata uang negara. Komoditas itu tentang harga bahan baku dunia per satuan kontrak, kayak per troy ounce atau per barel. Dan indeks saham itu tentang performa dari kumpulan ratusan perusahaan raksasa. Gara-gara karakter dan penggerak marketnya itu beda, jadi ya ada banyak hal yang harus kalian pelajari. Tapi saran gua itu cukup fokus pelajari satu instrumen dulu aja ya, sebelum coba-coba trading di instrumen yang lainnya. Nah, setelah lu paham kalau tiap instrumen itu punya karakter yang beda, di video selanjutnya, gua mau bahas tentang lot. Soalnya masih banyak yang taunya lot itu cuma pengali biar loss atau profit lu itu makin gede. Sebenarnya nggak salah sih, tapi kurang tepat aja. Jadi sampai sini dulu pembahasan untuk tentang pair ya. Dan kalau kalian ada saran sama bahasan forex lainnya yang pengen gue bedah, tulis aja di kolom komentar, oke?